أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah 28 hari menjalankan ibadah saum kita. Kalau hasil isbat besok, pemerintah melaksanakan isbat, sidang isbat besok hari Sabtu. Kalau mungkin terlihat ada hilal, berarti besok itu kajian terakhir ya. Kalaupun nanti ada perpanjangan waktu, berarti sampai Ahad. Ya, sekalipun saudara kita di Muhammadiyah itu sudah menetapkan bahwa 1 Syawal itu jatuh pada hari Senin. Ya. Kita nunggu hasil isbat, hasil ru'yah, apakah nanti Senin ataupun hari Ahad. Ya. Asal jangan ada PSU saja nanti ya. Ada lebaran ulangin gitu ya. Nanti hamur opor soalnya. Hadirin rahimakumullah, sungguh segar buah lontar habis dimakan oleh sang mandor. Lebaran memang tinggal sebentar, tapi ibadah jangan kasih kendor, gas terus ibadah ya, jangan kasih kendor. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tadarus kita ayat 167 170. Ini hukuman lain dari Allah terhadap Bani Israel dan sifat buruk yang dimiliki oleh mereka yang menyebabkan kemudian Allah menghukum mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana, jeung nalika Allah ngawajibkeun, Rabbuka tegasna pangeran anjeun, layab ba'asanna, pasti anjeunna bakal ngutus, alaihim ka maranehna, ila yaumil qiyamati, tepi ka poe kiamat, man saha jalma yasumu bakal ngeunakeun hum
kamaranehna su'al adabi siksa anu kacida gorengna inna rabbaka saestuna pangeran anjeun lasariun kacida enggalna al-iqabi hukuman wa innahu sareng saestuna mantenate lagofurun kacida hampuraan arahimun kacida asihna wa qatta'na jeung geus ngabagi-bagi kami hum kamaranehna fil ardi di muka bumi umaman mang pirang-pirang umat minhum di antara maranehna as-salihuna aya anu saroleh wa minhum jeung di antara maranehna duna dzalika sahandapeun eta wa balauna jeung bakal nguji kami hum ka maranehna bil hasanati kasayan wasayyi'at jeung ku kagorengan la'allahum supaya maranehna yarji'una balik maranehna fa khalafa maka ngagenti mimba dihim tisa ba'da maranehna khalqun pengganti warisul kitaba ngawaris maranehna kana kitab yakhuduna nyokot maranehna arada hadal adna kana kakayaan ti dunya ieu wa yaquluna jeung ngomong maranehna lana sayugfar bakal dihampura lana kuring sarerea wa iyatihim jeung lamun datang ka maranehna harta misluhu saperti anu itu yakhuduhu nyokot maranehna kana eta harta alam yukhon lain geus dicokot alaihim kamaranehna misaqun perjanjian anu kuat alkitabi tina kitab alla yaqulu yen supaya teu ngomong maranehna alallahi atas nami Allah illa kajaba al-haqqa kana hak wada rasul jeung geus mempelajari maranehna mafihi naon anu aya dina eta kitab wadarul akhiratu sareng ari akhirat
sareng ari akhirat khairun eta leuwih alus lilladina pikeun anu yattaquna taqwa maranehna afala ta'qiluna nah teu mikir aranjeun walladina jeung anu yumassikuna nyekel pageung maranehna bil kitabi kana kitab wa aqamu jeung ngadekeun maranehna as-sholata kana salat inna saestuna kami la nudi'u moal ngamomorekeun ajrul muslimina balasan pikeun jalma-jalma anu saroleh. Hadirin rahimakumullah, Allah nguningakeun dina ayat ieu ayat 167 bahwa Allah memastikan hukuman terhadap ahli kitab Bani Israel bangsa Yahudi, bahwa Allah akan mendatangkan kepada mereka orang-orang yang akan menghukum, orang-orang yang akan memberikan siksaan atau memperbudak mereka. Dan dalam sejarah hadimakumullah bahwa Yahudi Bani Israel itu berpindah dari satu penguasa yang dolim kepada penguasa dolim yang lainnya. Dijajah, diperbudak ya oleh Babilonia, diperbudak oleh Fir'aun, terus oleh bangsa Yunani. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Kondisi seperti itu akan terus sampai hari kiamat. Kenapa sekarang misalkan terlihat mereka ini berkuasa? Ya. Yang diwakili oleh Yahudi, Zionis, Israel sekarang seolah-olah mereka ini berkuasa. Tapi sebenarnya ini adalah kondisi sementara, hadirin. Karena sesuai dengan isyarat kenabian bahwa nanti ketika akhir zaman akan ada orang-orang yang memburu dan membunuh orang-orang Yahudi itu. Sampai kemudian mereka bersembunyi di balik batu, mereka bersembunyi di gua-gua, tapi mereka ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan dikatakan di dalam hadis itu ketika mereka bersembunyi di balik batu, maka batu itu berbicara. Kata batu, khalfil yahud. Nih di belakang saya ini ada Yahudi kan ya, kerenyuput gitu. Itu sampai seperti itu nanti akhir zaman itu dari mereka ini akan dibinasakan, akan lenyap dari muka bumi ini. Ini adalah isyarat nubuah, artinya janji Nabi yang ini pasti akan terjadi. Kecuali kata Rasulullah ketika mereka bersembunyi di pohon gorgon, semacam kaktus besar begitu. Nah maka kemudian sudah puluhan tahun mereka ini yang menanam pohon itu, karena mereka juga yakin dengan isyarat nubuah itu begitu. Ya. Nah ini disampaikan oleh Allah, disebutkan oleh dalam ayat ini ila yaumil qiyamah, sampai akhir zaman nanti mereka ini akan merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala berupa penindasan, perbudakan oleh bangsa-bangsa lain. Mayyasumuhu su'al adab, yang akan menimpakan kepada mereka hukuman yang sangat buruk.
Ya, mereka harus membayar jizyah, mereka harus membayar upeti, begitu. Dan itu akan terus berlangsung sampai apa? Sampai yaumil kiamah. Ini kenapa? Karena hukuman Allah terhadap pengingkaran mereka, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Kemarin mereka merekayasa hukum Allah, ya. Diperintahkan oleh Allah untuk beribadah di hari Sabtu, malah mereka membuat perangkap-perangkap ikan, begitu. Ya, dan ini kan melanggar. Ketika mereka disuruh oleh Allah, ya, udhulu, mereka diperintahkan untuk masuk ke Palestina, kemudian disuruh sujud, disuruh mengucapkan istighfar, tobat, malah mereka robah kalimatnya. Ini pelanggaran-pelanggaran itu. Dan dikenal oleh Al-Quran, mereka itu orang-orang yang suka merubah kitab-kitab mereka. Yuharrifunal kalima an mawadi. Mereka merubah itu. Hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, mereka rubah, mereka ganti. Ya. Nah, ini sebuah peringatan kepada kita hadirin. Ya, apabila kita berani merubah aturan-aturan Allah, misalkan Allah menetapkan hukum waris bahwa untuk laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian. Nah, apabila kita melakukan perubahan terhadap hukum tersebut, itu sama dengan apa? Perilaku orang-orang Yahudi yang suka mereka itu mengganti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan apa akibatnya? Allah menimpakan kepada mereka hukuman di dunia. Mereka terusir. Mereka selalu ditindas, diperbudak, terjajah, begitu. Nah, ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inna rabbaka lasari'ul iqab." Ingat bahwa Allah itu balasannya sangat cepat. Artinya ini Allah mengingatkan bahwa balasan Allah itu bisa terjadi di dunia, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang maksud dipercepat di sini adalah hukuman di dunia. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, penyimpangan, merubah aturan-aturan Allah, merubah ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, maka Allah mengancam kepada kita sari'ul iqab. Hati-hati. Ya, Allah itu hukumannya sangat cepat. Juga Allah mengancam gitu ya, hukuman di akhirat nanti. Tapi hadirin makumullah, selain Allah itu sangat cepat hukumannya, Allah juga menyebutkan wa innahu laghafurur rahim. Tapi ingat bahwa Allah itu adalah yang maha memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah sangat mengasihi kepada hambanya. Nah, inilah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini hadirin mengajarkan kepada kita 2 sisi yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Sari'ul iqab, supaya ada tarhib, ya. Kita ini harus takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu punya hukuman yang sangat cepat. Nah, ini sehingga menanamkan kepada kita kehati-hatian. Apabila kita ingin melakukan pelanggaran, Allah itu hukumannya sangat cepat. Nah, sehingga kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih hati-hati lagi terhadap menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dengan ayat ini. Kalau dalam dakwah disebut al-indar, ini hadirin maaf, peringatan. Al-indar, hati-hati, Allah itu punya hukuman yang sangat cepat. Allah itu punya hukuman yang sangat keras. Allah itu punya hukuman yang sangat menyakitkan. Adzabun alim, adzabun syadid, ya. Kalau di sini adalah sari'ul iqab, cepat, ya, kemudian keras, menyakitkan, atau adzabun muhin, siksa yang bisa menghinakan. Nah, itu macam-macam adab Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Allah menyebutkan itu supaya manusia memiliki kehati-hatian.
Manusia memiliki rasa takut untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga menyebutkan ayat-ayat rahmat. Allah juga menyebutkan ayat-ayat tentang maghfirah. Innallaha ghafurur rahim. Kalau di sini wa innahu laghafurur rahim. Kalau ayat yang lain tawwabur rahim. Ini supaya kemudian manusia tidak berputus asa. Ketika dia berbuat dosa, kalau mengingat bahwa Allah itu sangat luas ampunannya, ya, bahwa Allah itu akan memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya, maka akan muncul harapan, begitu ya. Tidak berputus asa dengan kesalahannya, dengan dosanya. Nah, sehingga kita ini memiliki keseimbangan bainal khauf war raja, antara takut dengan harap. Ini harus seimbang, hadirin. Orang kalau takut terus, begitu, akhirnya tidak mau melangkah. Saya takut ini, saya takut itu, begitu ya. Jadi dihantui dengan apa? Kecemasan, dihantui dengan rasa takut yang mencekam. Akhirnya diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi juga jangan overconfident, gitu. Seperti orang-orang Yahudi. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Tenang, katanya. Kita ini kan anak-anak istimewanya Allah, hamba-hamba Allah yang istimewa. Abna'ullah wa ahibba'u. Nah, sehingga dengan overconfident itu mereka mengatakan lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat. Kalaupun kita berbuat dosa, berbuat salah, kemudian Allah menghukum kita, Allah menyiksa kita di neraka, paling beberapa hari lah, paling lama 40 hari. Begitu nih Allah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan paling 7 hari lah, nggak bakalan lama, begitu. Nah, sehingga kemudian mereka begitu bebasnya melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala karena overconfident ini. Nah, maka kita diajarkan ya, di dalam akidah kita harus menyeimbangkan di dalam diri kita itu bainal khauf war raja. Kalau dalam motor itu hadirin ya, khauf itu ibarat rem, begitu ya. Kalau roja itu ibarat gas, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ingin mengejar surga, gaskeun gitu, ke masjid cepat, gitu ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah segerakan, digas gitu. Nah, kemudian juga harus seimbang, harus ada rem, gitu. Remnya apa? Ketika kita mau melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Oh, ini subhat nih, oh ini haram nih. Nah, cepat itu direm, begitu ya. Nah, ini bainal khauf war raja. Ini kalau kita naik kendaraan kan digas terus, nyungsep aja. Direm terus ya nggak pergi, ya nggak maju gitu. Tapi kadang harus digas, kadang harus ngerem, kan itu harus seimbang. Nah, hidup itu seperti itu, ada di Allah. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, ya, harus seimbang. Bainal khauf war raja. Ya, khauf ketika kita, oh ini aturan Allah nih, ini larangan Allah nih, gitu. Nah, maka tanamkan khauf di situ. Ya, oh ini kalau saya melakukan ini, Allah itu cepat hukumannya. Ini kalau saya melakukan ini, Allah itu keras hukumannya. Kalau saya mengerjakan ini, Allah mau murka kepada kita, rem gitu. Ya. Nah, ini kalau saya berbuat ini, pahalanya sekian. Ya, kalau saya berbuat ini, oh ini Allah senang kepada kita, Allah ridho kepada kita, digas itu. Nah, gitu ya. Nah, ini maka dalam ayat ini Allah menyebutkan dua hal ini. Di satu sisi Allah itu adalah sari'ul iqab, hukumannya sangat cepat. Tapi di satu sisi Allah adalah Ghafurur Rahim. Kalau kita mengingat dosa, ya, kalau kita ingin melakukan dosa, ingat adab Allah. Kalau kita sedang melaksanakan taat, nah itu ya, ingat apa? Ingat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Ya. Jadi ini menyebutkan tentang
hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan mendatangkan kepada kalian manusia, bahkan di sini disebutkan siapa saja begitu ya. Baik itu dari orang Eropa, dari orang Asia gitu ya, dari orang Afrika yang akan kemudian memperbudak orang-orang Yahudi tersebut ya. Gitu. Lalu hukuman yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatta'nahum fil ardi umaman. Allah akan jadikan mereka ini berpecah belah. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin, kalau dalam ayat lain. Allah bikin mereka bercerai-berai. Allah bikin mereka ini berkelompok-kelompok. Yang satu dengan yang lain itu mereka saling membunuh, saling memerangi, saling menindas. Jadi terjadinya disintegrasi ya di dalam kehidupan ini bisa jadi berupa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya umat Islam itu adalah satu kesatuan, ummatan wahidatan. Karena persatuan dan kesatuan ini merupakan di antara salah satu sumber kekuatan umat Islam. Jadi kalau umat Islam ini bersatu hadirin, umat Islam ini menjadi satu kesatuan, disatukan dengan Allah yang Esa, disatukan dengan satu pedoman Al-Quran, disatukan dengan satu Nabi yang dia imaninya gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah umat Islam itu. Karena perpecahan ini adalah sebagai sumber kelemahan umat Islam yang sehingga mereka akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Kenapa orang kafir itu mampu ya mengendalikan umat Islam? Kenapa orang-orang kafir itu mampu menjajah, memperbudak orang-orang Islam, orang-orang beriman, negara-negara Islam? Kenapa? Karena kita umat Islam ini belum menjadi ummatan wahidatan. Itu sebenarnya rahimakumullah. Maka ketika umat Islam ini bersatu, inilah yang dikhawatirkan, inilah yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Sekarang berkaca kepada konflik di Palestina. Ya. Itu kan sampai sekarang berlarut-larut tadi. Bahkan perjanjian damai gencatan senjata itu mereka langgar. Mereka melakukan serangan membabi buta sampai ratusan korbannya. Padahal coba negara yang kemudian mayoritas umat Islam itu kan banyak hadirin. Tapi kenapa seakan-akan tidak memiliki kekuatan begitu ya? Hanya sebatas mengutuk, gitu. Hanya sebatas melakukan demo, gitu. Tapi tidak ada menunjukkan kekuatan. Nah ini permasalahannya adalah, sumbernya adalah bahwa kita umat Islam ini belum bersatu, ya, belum bersatu. Nah ini perpecahan ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel dulu, terhadap kaum Yahudi. Mereka dipecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lemah. Dan karena kelemahan itulah mereka kemudian diperbudak oleh bangsa-bangsa yang lain. Ini sedang kita alami hadirin. Ya, kondisi umat Islam sekarang seperti ini. Negara-negara yang kaya itu kan negara-negara Islam hadirin. Betul kan? Negara-negara yang subur itu adalah negara-negara yang mayoritasnya umat Islam. Tapi kenapa coba kita perhatikan? Kita tidak berdaya melawan tekanan-tekanan orang-orang kafir. Ya karena kita belum
belum menjadi satu barisan, belum menjadi satu kekuatan yang bisa kemudian melawan mereka itu. Inilah pelajaran dari bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel menjadi wa qatta'nahum fil ardi umaman. Dan Rasul kemudian menyebutkan dalam satu riwayat bahwa orang Yahudi itu ya terpecah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat ya 73. Ya, 73 ini berbeda-beda begitu. Ya, mereka ini berbeda-beda. Nah, kemudian kata Allah, minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Ada sebagian Bani Israil itu yang saleh, yang mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang mau melaksanakan ya kitabnya begitu, mau menjalankan kitabnya. Jadi ada juga seperti kemarin kan disebutkan di dalam ayat sebelumnya bahwa di antara mereka ada yang melaksanakan kitabnya, isi kitabnya, kemudian mereka menegakkan keadilan dengan kitabnya itu. Nah, di sini Allah kembali menyebutkan minhumus salihun. Dari kelompok-kelompok itu ada yang saleh. Seperti sekarang di Palestina kan ada Yahudi ortodok, mereka tidak sepakat dengan kekerasan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bahkan mereka ikut demo ya, dengan termasuk orang-orang Kristen ortodok juga ada gitu. Nah, ini yang disebut dengan as-salihun dalam ayat ini adalah orang-orang yang masih berpegang teguh kepada kitab mereka. Ya. Terus gimana nanti Ustaz? Apakah mereka masuk surga? Tidak. Ya, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti Al-Quran, ya tidak akan masuk surga. Ya, karena syaratnya adalah mau menerima Al-Quran, mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang Yahudi yang ada sekarang, orang Kristen yang ada sekarang, kalau mereka mau mendapatkan surga, ya harus beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti Al-Quran sebagai kitab terakhir. Wa minhum duna dzalik, kata Allah. Ada juga di antara mereka yang kesolehannya itu sedikit sekali. Ya, duna dzalik. Duna itu di bawah. Wa balawnahu mil hasanati wassayi'at. Nah, Allah kemudian menyebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah akan menguji manusia bil hasanah, dengan kelapangan. Allah uji kita dengan kesehatan. Allah uji kita dengan kelapangan hidup. Allah uji kita dengan harta. Allah uji kita dengan jabatan. Allah uji kita dengan kegantengan misalkan. Itu ujian. Al-hasanah. Allah berikan keturunan, ya. Allah berikan pasangan hidup yang baik. Itu ujian. Al-hasanah. Ya, termasuk ketika Allah menjadikan kita orang saleh, itu juga ujian. Apakah kita kemudian sombong dengan kesalehan kita, merasa paling soleh, merasa paling baik begitu? Ya, kan bisa jadi seperti itu. Jadi kondisi baik diri kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Wasai'a, juga Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Allah uji kita dengan sakit. Allah uji kita dengan kekurangan harta, berkurangnya anggota keluarga kita. Allah panggil saudara kita atau sebagian anggota keluarga kita. Allah ambil jabatan dari kita. As-sayyi'ah, ya. Kemudian Allah hilangkan misalkan kebaikan dari kita. As-sayyi'ah, sesuatu yang dianggap buruk oleh kita. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kalau kita diuji oleh Allah dengan kebaikan, kita harus apa? Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji dengan sesuatu yang sulit, kita bersabar. Nah, ini maka apabila kita bersyukur dan bersabar, maka kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min.
kami bangga dengan urusan orang mukmin. Kenapa? Fa inna amrahu kullahu lahu khair. Karena setiap urusannya itu baik umat orang beriman. Orang yang memiliki keimanan di dalam hidupnya, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami, apapun yang terjadi dalam kehidupannya mendatangkan kebaikan, kata Rasul. Setiap kehidupannya itu baik. In asabatu sarra syakara. Kalau dia diberikan kemudahan, kelapangan, kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan, syakara, maka dia bersyukur. Syukur baik tidak? Baik, hadirin. Ya. Wa in asabathu dharra. Ketika Allah uji mereka dengan kesulitan, Allah uji dia dengan penyakit, Allah uji dia dengan kekurangan harta, Allah uji dia dengan kegagalan, sobaro, dia bersabar, dia menerima, dia ridho, maka fakana khairun lahu, kata Rasul. Maka sabar itu pun baik baginya. Jadi inilah ketika kita menghadapi kehidupan ini dengan keimanan, hadirin. Tidak ada yang buruk dengan iman kita. Ya. Asal kita menerimanya dengan keimanan, keyakinan. Nah, ini dari Allah, ini ujian. Gitu. Apapun hal yang menimpa hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakini adalah sebagai takdir Allah, ketetapan Allah, makanya akan baik kepada kita. Hal yang sulit disikapi dengan sabar. Ya, ketika kita berhasil, kita sikapi dengan syukur. Maka sabar dan syukur ini sama-sama akan mendatangkan ridho Allah, mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Kami senang, kami bangga dengan urusan mukmin, karena setiap urusannya, setiap kondisinya selalu mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Syaratnya apa, hadirin? Iman. Ya. Nah, kata Allah, kenapa Allah menguji kita? La'allahum yarji'un. Supaya kemudian kita sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kesuksesan, keberhasilan, kita sadar, oh ini adalah min fadli Rabbi. Syukur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika diuji oleh Allah dengan kelapangan hidup, kesenangan, kesuksesan, dia kembali kepada Allah, hada min fadli Rabbi. Begitu ya. Jadi yarji'un itu artinya bahwa menyadari, oh ini dari Allah, ini ujian dari Allah. Yarji, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hadirin, ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan kesempitan, ya, dengan sakit, gitu. Maka kemudian kita juga mengembalikan itu kepada Allah. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana daripada yarji'un? Supaya kita ini kembali kepada Allah. Kita mengembalikan segala urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada yang terjadi dalam diri kita kecuali ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nadra'aha. Sebelum Allah menciptakan kita, menciptakan kehidupan, Allah sudah menetapkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Itu hadirin, ya.
Maka makna istirja itu adalah kepasrahan kita kepada takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan di sini hadirin rahimakumullah bahwa ada regenerasi dari Bani Israel, dari Yahudi ini. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab. Jadi ada generasi penerus yang mereka mewarisi kitab Taurat. Setelah nenek moyang mereka hancur binasa oleh bangsa Babilonia, sampai kitabnya pun hancur, kemudian mereka susun kembali sesuai dengan hafalannya, sesuai dengan ingatan mereka tadi, tapi tidak sama. Ada yang hilang, bahkan ada yang sudah berubah. Maka kemudian mereka mengarang sendiri kitabnya, ditambah-tambah oleh mereka. Yuharifunal kalimah, yaktubuna biaidihim wa yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis kitabnya dengan tangan-tangan mereka sendiri, dia masukkan ide-ide mereka sendiri, tapi dia mengatakan hadza min indillah. Ini juga sama, wahyu dari Allah. Padahal itu hasil rekayasa mereka. Ya. Nah, ini bangsa penerusnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ada generasi yang mengganti mereka. Yarisunal kitab. Mereka melanjutkan kitab dari nenek moyang mereka. Tapi buruknya hadirin, yakhuduna 'arada hadal adna. Mereka lebih cinta kepada kesenangan dunia. Adna itu kalimat lain, istilah lain dari dunia. Dunia itu rendah, adna lebih rendah. Jadi sifat dunia itu rendah hadirin. Maka kalau kita ini mengikuti dunia, berarti kita mengikuti yang rendah, yang hina. Ya. Nah, nanti akan disebutkan oleh Allah ciri orang-orang kafir itu. Akhlada ilal ardi. Ya. Dia ini lebih lengket dengan urusan dunia, urusan yang remeh-temeh, urusan yang rendah. Teriak-teriak dari masjid itu, ya, panggilan suara adzan, tapi dia memilih nonton konser. Itu gambaran akhlada ilal ard. Dia lebih memilih kehidupan yang rendah. Gitu. Hari Jumat Allah memanggil kita supaya bersegera menunaikan ibadah kepada Allah, tapi dia memilih untuk berbisnis. Akhlada ilal ardi. Nah, nanti akan disebutkan itu karakteristik seperti itu di dalam ayat berikutnya. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mewarisi kitab itu mereka sangat cinta dengan urusan dunia. Sehingga kemudian mereka yastaruna bi ayatillah samanan qalila. Mereka tega menjual belikan agama untuk kepentingan dunianya. Mereka lebih memilih jabatan, mereka lebih memilih harta daripada bertahan di dalam kebenarannya, bertahan di dalam prinsip kebenarannya. Nah, ini sifat orang-orang Bani Israel dalam ayat ini. Yakhuduna 'arada hadad dunya. Sambil dia mengatakan sayufarulana, tenang. Sekalipun saya melakukan korupsi, sekalipun saya melakukan riba, merubah ayat-ayat Allah, menukar ayat-ayat Allah, tenang. Kita kan akan dimaafkan oleh Allah. Inilah overconfident mereka. Terlalu percaya diri begitu. Ya, tenang kan, kita ini adalah manusia pilihan Allah. Ya, sekalipun kita melanggar aturan-aturan Allah, ya nanti Allah juga akan memaafkan kita lah. Begitu ya. Jadi sambil berbuat dosa, sambil meremehkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sifat buruk yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ya tenang, nanti kita tinggal tobat sajalah. Ya.
tinggal istighfar saja nanti juga dimaafkan, nggak apa-apa. Ketika mereka melakukan pelanggaran. Tapi kata Allah, wa iyatihim aradun mislu ya'khudhu. Ketika mereka tobat, oh iya salah nih, ya saya telah melanggar ini nih. Kemudian mereka istighfar, ketika ditawari hal yang sama, kembali lagi melanggar itu hadirin. Ya, kembali lagi wa iyatihim aradun mislu ya'khudhu. Tadi sudah tobat tuh, ya dia makan riba kemudian tobat gitu ya. Dia melakukan menjual keyakinannya kemudian dia tobat. Tapi ketika datang tawaran yang sama kemarin, yang tahun kemarin sudah lupa, diambil lagi sekarang begitu. 5 tahun kemarin teh kita ini menerima suap gitu ya. Kemudian kita lupa kita tobat, oh iya ya salah ini. 5 tahun berikutnya diberi lagi, ditawari lagi, diambil lagi ya. Begitu. Kan ayatnya begitu dari Allah. Ya'khuduna aradu hadal adna wa yaqul sayufalna. Tenanglah, pasti akan dimaafkan perbuatan kecil seperti ini. Artinya dia mau tobat begitu ya. Mau tobat. Tapi ketika diberikan lagi hal yang sama, wa iyatihim aradu mislu ya'khudhu, diambil lagi. Kirain dia mau sadar gitu. Kirain dia mau berubah. Ternyata diambil lagi. Bahkan sekarang mau lebih besar sebenarnya. Kemarin 50.000, ayeuna mah 150, lebar diambil lagi. Begitu. Sambil mereka mengatakan sayufalna, tenang. Ini mah kecil lah, nanti juga diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Padahal Allah sudah mengikat perjanjian dengan mereka, alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab. Padahal di dalam kitab mereka itu sudah dijelaskan. Mereka tidak boleh makan riba, mereka tidak boleh makan uang suap, mereka tidak boleh merubah ayat-ayat Allah. Itu sudah ada dalam kitab itu. Tapi karena mereka lebih cinta dengan dunia, mereka korbankan keyakinan itu. Ya, mereka lebih memilih kehidupan dunia daripada melaksanakan isi kitab mereka itu. Nah begitu. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa kecintaan kita kepada dunia itu bisa menyebabkan kita ini mengorbankan keyakinan kita, mengorbankan idealisme kita. Hubbud dunya. Maka ada keterangan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kita kepada dunia itu sumber dari segala pelanggaran kita. Kenapa orang korupsi hadirin? Ingin kaya. Betul nggak? Iya. Kenapa orang nyuap? Ingin kaya. Jadi kecintaan kita kepada dunia itu adalah sumber dari segala kesalahan kita, sumber dari segala dosa kita. Kita rela ya melanggar aturan-aturan Allah karena cita-cita kita, kejaran kita, ya, obsesi kita itu adalah dunia. Dia rela menutupi ilmunya. Kenapa? Ya karena ini dunia. Begitu. Maka Allah ingatkan, wadarul akhiratu khair. Ingat bahwa apa yang Allah janjikan di akhirat jauh lebih baik dari dunia yang kalian kejar itu. Nah ini artinya hadirin bahwa menjadikan akhirat sebagai cita-cita hidup kita itu penting. Itu penting. Inilah yang akan kemudian menjadikan kita ini sadar gitu ya. Sadar, oh ini saya kan ngejar akhirat. Saya kan ingin surga begitu. Kenapa saya harus melakukan ini? Kan begitu ya. Tapi kalau orang yang kejarannya cuma dunia, apapun dia lakukan. Asal apa? Asal dunia saja gitu. Nu penting mah aya duitan lah. Karena ini begitu hadirin. Kenapa? Karena cuma dunia yang ada di otaknya.
Dia rela mengorbankan prinsip hidupnya. Dia rela mengorbankan keyakinannya. Kenapa? Asal fulus hadirin. Karena yang dia inginkan hanya dunia, jabatan, ya, asal ada uangnya, nggak jadi masalah. Harus mengorbankan prinsip kebenarannya, begitu ya. Nah ini bahaya. Maka Allah mengingatkan dalam ayat ini, wadarul akhirah khair. Ingat bahwa apa yang Allah akan berikan kepada kita di akhirat nanti, surga, itu jauh lebih besar, jauh lebih baik bagi kita dari apa yang kita kejar di dunia ini. Mataun qalil, kata Allah, kesenangan yang sedikit dunia itu. Sekalipun kita punya sawah berhektar-hektar hadirin, nasi yang kita makan segimana hadirin? Kan cuma sepiring saja. Iya kan? Kita punya sawah hektaran gitu, tetapi makan cuma sepiring. Ya, maka Allah sebutkan mataun qalil, sedikit. Kita punya uang ratusan miliar misalkan, apakah itu dimakan kita semuanya? Tidak. Tetapi makanan paling satu porsi lah, berapa? Kan begitu. Ya, maka tetap yang namanya dunia itu sebanyak apapun, kata Allah, mataun qalil, sedikit yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan gitu. Sedikit sekali hadirin Allah. Ya. Rumah misalkan 50 meter kali 100 meter saja. Apa semuanya kita injak? Enggak. Tidur cuma di pojokan itu saja, segitu gitu. Ya kalau tidur di kamar gitu ya. Kalau makan di dapur cuma segitu saja kan. Juga misalkan nggak boleh di semuanya, tidak. Tidak. Iya kan? Itu mataun qalil, tetap saja sedih. Kita punya kebun anggur misalkan puluhan hektar. Apa semua anggur itu kita makan? Kan tidak. Paling cuma beberapa biji sih yang kita makan. Kita punya ikan misalkan, ya, berapa ton di kolam. Apa semuanya kita makan? Kan tidak. Paling cuma 1 ekor yang kita makan. Gak mungkin kita menghabisin berton-ton ikan. Mataun qalil, sedikit dunia itu. Ya, sedikit yang kita makan. Maka kata Allah, wadarul akhirah khairun. Ya, tetap kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat itu jauh lebih baik. Untuk siapa? Lilladzina yattaqun. Bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang di dunia itu hati-hati. Tidak asal ya makan, tidak asal minum begitu. Kata Allah, afala taqilun? Nah, mikir. Apakah kita tadi berpikir gitu ya, bahwa di dunia ini kita akan hanya sementara. Ibarat kita berjalan, kemudian kita berteduh di bawah pohon sebentar, ya rehat gitu ya, ngambil nafas, duduk sebentar, kemudian berangkat lagi. Mana ada musafir kemudian betah-betah di bawah pohon? Ya, enggak, cuma sebentar saja. Sebentar berteduh hanya untuk minum misalkan, barang sebentar, kemudian dia berangkat lagi. Nah itulah kehidupan dunia. Sebentar dunia itu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak selamanya di dunia ini. Hanya sementara saja. Ya. Afala taqilun? Coba kita berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Cik atau pikiran. Ambil pelajaran itu. Nah kemudian hadimakumullah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Maryam bahwa ada generasi yang lebih buruk begitu ya. Ya, seperti Allah menyebutkan fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Jadi ayat sebelumnya itu Allah menyebutkan tentang generasi unggul, orang-orang baik begitu ya. Nah kata Allah fa khalaqa min ba'dihim khalfun, kemudian berganti dengan generasi berikutnya yang ini memiliki sifat-sifat yang buruk. Apa? Adhamus shalah, menyia-nyiakan salat, meninggalkan kewajiban, wattaba'us syahawat, dan mereka ini cenderung mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwat dunianya. Maka akan rusaklah mereka itu.
Nah, maka di dalam surah An-Nisa Allah memberikan pesan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hati-hati kata Allah. Jangan sampai kita ini mewariskan generasi yang lemah, generasi yang tidak unggul, lemah akidahnya, lemah akalnya, lemah fisiknya. Hati-hati. Maka kita harus mempersiapkan generasi berikut kita, generasi pengikut kita, ya, penerus kita, begitu ya. Mereka harus kita didik, mereka kita harus bina supaya mereka lebih baik dari kita. Orang tua yang hebat itu adalah ketika anak-anaknya lebih baik dari dirinya. Ya, kalau kita S1 misalnya, ya SD maksudnya. Ya, anak-anak mah sarjana, itu berarti orang tua sukses. Ya, lagi jam apa gitu kur SD, itu kudu sekolah, jangan. Ya, justru kita ini harus memotivasi mereka, mengarahkan mereka harus lebih baik dari kita. Jangan sampai kita ini meninggalkan generasi penerus yang lemah, begitu. Ini peringatan, nasihat dari Allah, wasiat dari Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita ini harus khawatir. Sebagai orang tua harus memiliki kekhawatiran, jangan sampai ketika kita ini tidak ada, ketika kita ini meninggalkan dunia, kemudian kita mewarisi anak-anak yang lemah hadirin. Ya, lemah. Begitu. Nah, maka kata pantun, hari lebaran banyak kue, selepas sholat makan ikan. Jika ingin anak yang soleh, didik dia dengan kebaikan. Jadi kata kuncinya pendidikan. Kita ini harus mendidik anak-anak kita. Atau tetiasa punya lira sekolah, kan barangkali. Pasantren, kan barangkali. Ya. Saya sendiri sadar gitu, nggak bisa mendidik anak baik gitu. Pesantren kan, titipkan ke ustaz. Ya, semuanya alhamdulillah di pesantren kan. Karena menyadari kita ini lemah. Harus ngajarin biologi, harus ngajarin matematika, ya, harus ngajarin tafsir gitu. Kan keterbatasan. Oke, titipkan di pesantren. Sekolahkan, didik anak-anak. Terus yang terakhir, walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslimin, kata Allah. Ya. Bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab, kepada Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan senantiasa menegakkan salat, maka Allah akan membalas mereka, ya, tidak akan menyia-nyiakan kebaikan mereka, pasti Allah akan balas mereka. Inilah kemahadilan Allah. Orang Yahudi yang melakukan pelanggaran Allah hukum, ya, orang-orang beriman yang mereka berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh kepada Al-Quran, melaksanakan kewajiban perintah-perintah Allah, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Inilah kemahadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah. Jadi pelajaran penting dari ayat-ayat ini yang pertama, ya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada kita, apakah ujian kebaikan ataupun ujian kesulitan. Ya, kalau kita diuji dengan kesulitan, kita harus bersabar. Kalau kita diuji dengan kebaikan, kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan generasi kita, ya, generasi penerus kita, anak-anak kita, jangan sampai mereka ini mewarisi dari kita, ya, kemudian mereka ini menjadi generasi yang buruk, menjadi generasi yang lemah. Maka sebagai bentuk tanggung jawab kita harus mendidik anak-anak kita. Sekian kajian pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi